Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Iwan Ahenda MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan tak lupa pula teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alifah Fasanurjannah, dan yang kedua, Saudara Syukron Ma'mun, yang ketiga, Saudari Syifa Ismatul Maulasyah. Kami akan mempresentasikan materi tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qoro'a yakro'u kiro'atan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Al-Quran juga bentuk masdar dari kata al-kiro'ah, yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran juga mempunyai arti menumpulkan dan menghimpun kiro'ah, berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Menurut Andi Rosa, Al-Quran merupakan kodim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap menilai kodim pada lafalnya. Faktor karakteristik Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah SWT, bukan perkataan malaikat Jibril karena beliau hanya menyampaikan wahyu, bukan sabda Nabi Muhammad SAW karena beliau hanya menerima wahyu, bukan pula perkataan manusia biasa karena mereka hanya mengamalkan kewajibannya. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya yaitu Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya, baik itu secara individual atau kolektif, meskipun mereka adalah ahli sastra bahasa. Yang keempat, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka itu mustahil untuk berdusta, dan diriwayatkan secara turun-temurun hingga masa kita saat ini. Yang kelima, Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran maka dinilai beribadah, baik itu orang yang tidak bisa membacanya, apalagi orang yang bisa membacanya dan mampu mengamalkannya. Peran dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Kitab suci sebelumnya hanya ditujukan untuk kaum tertentu dan masa yang terbatas, berbeda dengan Al-Quran yang diturunkan bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Hal itu karena Nabi Muhammad yang membawanya adalah Rasul untuk segenap umat manusia hingga akhir masa. Selain itu, Al-Quran juga berperan sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui membacanya dan menangkap pesan-pesan yang ada di dalamnya. Peran dan fungsinya dapat diperinci sebagai berikut. Kesatu, petunjuk bagi manusia. Fungsi utama sebuah kitab suci dalam agama dan keyakinan apapun adalah menjadi pedoman bagi penganutnya. Begitu pula Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Meskipun begitu, Al-Quran menyatakan bukan hanya menjadi petunjuk bagi kaum muslimin, tapi juga bagi umat manusia seluruhnya. Yang kedua, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya.
Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Fungsi Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya ada 3 rincian tugas. A. Al-Quran membenarkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. B. Al-Quran meluruskan hal-hal yang telah diselewengkan dari ajaran-ajaran kitab terdahulu. C. Al-Quran berfungsi sebagai alternatif pengganti kitab-kitab suci terdahulu. Yang ketiga, sumber pokok agama Islam. Sumber agama Islam itu ada 3, yakni Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sunnah adalah sabda, tindakan, dan ketetapan Rasulullah Muhammad. Sedangkan ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama mujtahid untuk menyimpulkan hukum agama dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada 2 bentuk ijtihad, yaitu ijma atau kesepakatan umat pasca wafatnya Rasulullah dan qiyas analogi. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama sebagai sumber pokok akidah, yang kedua sumber pokok syariah, dan yang ketiga sumber pokok akhlak.